Engkau Allah yang melihat hati, melihat hati kami dan memeriksa hati kami. Karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kau lihat Tuhan setiap kami. Dan berbicaralah Tuhan pada kami sesuai dengan apa yang Kau ketahui di hati kami. Sesuai dengan apa yang Kau ketahui tentang kondisi kami. Bahkan tentang keadaan yang belum terjadi, yang kami tidak tahu Tuhan, apa yang akan terjadi mendatang, Engkau sudah tahu. Dan berbicaralah pada kami Tuhan, lewat firman-Mu. Dan kami sepakat percaya, firman-Mu adalah suara-Mu Tuhan, yang sedang berbicara pada kami langsung saat ini. Layakkan hamba-Mu, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu dan lidah-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Segala pujian, syukur dan hormat hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Haleluya. Shalom saudara. Haleluya. Ya. Siapa yang di sini sungguh-sungguh saudara mengenal Allah saudara? Amin. Dan pertanyaannya, Anda juga dikenal oleh Allah? Saya habis posting flyernya ini saudara, ada beberapa rekan langsung WA saya, wah Pak, ini kok temanya kok membara gitu. Ulang gitu. Saudara, firman ini saya dapatkan pada waktu Paskah kemarin. Tuhan berbicara pada saya. Baik saudara, ternyata saudara, kita mengenal Allah, ternyata saya dapatkan belum tentu Allah mengenal kita. Yang setuju bilang amin. Amin kok abot ya. Haleluya. Ya apa Pak Moses, aku nyanyi jingkrak-jingkrak ambek apa? Frans masuk gak diomong, gak jingkrak-jingkrak, tapi hatiku berjingkrak-jingkrak. Ngono jadi ini. Masa dibilang saya tidak dikenal oleh Allah? Ayo kita buka yuk, Matius 7 ayat 22 dan 23. Ayo Matius 7 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca. Matius 7 ayat 22 ayat 23. Nah, ayo baca yang keras saudara. Pada hari terakhir, stop sampai itu, saya mau terangkan. Banyak menerjemahkan pada hari terakhir ini nanti kalau kiamat. Anda salah. Anda salah. Hari terakhir dalam bahasa aslinya itu kalau diterjemahkan itu suatu waktu mau masuk waktu yang lain atau perubahan. Ibaratnya kalau secara harafiah itu saudara dari siang lalu jadi apa? Masuk kemana? Malam. Dan itu terjadi setiap hari. Atau saudara harafiahnya satu hari menurut kita terakhir hari Anda, waktu Anda terakhir malam apa? Satu hari itu apa? Malam hari. Setuju? Betul ya? Berarti Anda tidur, berarti dengan kata lain Anda mengakhiri saudara hari itu. Betul kan saudara? Jadi artinya pada hari terakhir ini saudara adalah hari-hari terakhir sebelum saudara itu innalillahi wa innalillahi rojiun. Jadi kita semua akan memiliki saudara saat-saat terakhir kita berada di dunia ini. Haleluya. Sampai sini saudara paham? Mengerti ya dibilang pada hari terakhir, sak gurungnya aku apa? Nah, ya saudara, loh Pak, bukankah Yesus mati untuk saya menebus dosa saya? Sehingga kita kalau mati kan masuk surga, saudara. Oh benar, saudara harus yakin ya, semua kalau mati pasti saudara, Bapa sudah siapkan rumah bagi kita masing-masing. Amin. Kita pasti masuk surga. Cuman masalahnya sak guru mate iki lho saudara, ini masalahnya. Loh ini penting. Anda jangan seneng dulu. Oh aku mati masuk surga. Tapi ini pada hari-hari terakhirmu iki loh saudara. Ayo mikir semua, ayo mikir saat ini. Haleluya.
Anda jangan pikir, wah aku si nom, ya kan si tua-tua aja mikir hari terakhir, jadi sopo saudara. Kata sama saudara. Wah ingat ya saudara, paham ya? Anda sebut pada hari-hari terakhir ini, jadi Anda sebelum menghadap Bapa di surga. Paham ya? Mengerti? Nah ini Tuhan bilang begini, ya dan lihat. Banyak orang berarti. Ya kan saudara? Bukan sedikit. Banyak orang berseru kepadaku, apa saudara? Nyeluk Tuhan berarti kenal ora? Kenal enggak? Oh ya kenal lah. Berarti kenal ya? Setuju orang itu kenal? Kenal. Saya manggil Weli karena saya apa? Kenal. Enggak mungkin saudara enggak kenal berani manggil orang. Iya Pak ya? Betul kan? Nah berarti saudara nanti pada zaman akhir, hari-hari terakhir, ya kan, banyak orang yang merasa kenal Tuhan, betul kan? Lalu bilang apa? Tuhan, kenal ya? Terus, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Wah, ini saudara, apalagi saudara hamba Tuhan. Wah iki pasti dikenal lah ya. Haleluya. Wah saudara, pasti. Tapi lihat ayat 23 yuk, ayo lihat ayat 23. Pada waktu itulah apa saudara? Pada hari-hari terakhir. Jadi waktu Anda gurung dut. Mengerti? Mungkin saudara ada di ruang ICU. Pak, maafin mama ya Pak. Ngerti saudara? Haleluya saudara. Pada saat Anda sudah jadi kembang amben, you know kembang amben? Haleluya. Pada saat Anda mau ngomong haleluya wis gak tepak, haleluya. Terus hari-hari terakhir, ngerti ya? Pada waktu itulah, ngerti ya? Ayo, aku akan berserang pada mereka dan berkata, loh ini bukan bilang tidak mengenal kamu loh. Tidak apa? Tidak pernah mengenal. Terus apa? Haleluya. Mulai sadar. Ya. Anda boleh melayani Tuhan. Mengusir setan. Saudara, saya bukakan rahasia ini, diingatkan kembali. Saya awal-awal pelayanan saya itu banyak pelayanan pelepasan. Awal saya pelayanan mulai tahun 91, mulai belajar melayani pokoknya datang ono sing kesurupan tak parani. Makanya saya bilang kalau sama junior calon pendeta itu yang sebelum lulus STH, saat dia PKL saya bilang, kau masuk pelayanan pelepasan karena itu bagus sekali untuk kau melatih dirimu masuk dalam pelayanan pelepasan. Gitu. Saudara tahu pada saat saya genting-gentingnya pada saat melayani pelepasan saudara. Saya pergi kemana aja saudara. Mau ke Madiun, ke Jawa Tengah saudara, ke Bogor saudara. Lalu ada yang kerasukan setan. Belum tak tengking saudara. Orang meronta-meronta gitu. Saya tanya, begini, loh setan itu ngomong, kamu lagi, loh aku dikenal loh. Berarti setan kenal aku saudara. Lu kenal aku, di mana aja mesti bilang gitu. Kok kamu ada aja sih, kan gitu ya. Betul nggak saudara? Waktu saya ditelepon saudara, ada satu kebaktian di sebuah gereja, kebaktian pemuda, lalu ada yang manifestasi gitu kan. Ada yang manifestasi begitu, udah dilayani oleh begitu, masih nggak bisa gitu. Lalu ada satu pemuda itu bilang begini sama gembalanya, Pak Amos, kenal Pak Amos kan? Oh iya. Panggil Pak Amos saja, gitu. Loh, setan ini ngomong gini, jangan panggil dia. Loh, ngono ya. Wah, gitu saudara. Dan benar pada waktu saya datang saudara, pada waktu saya datang, saya parkir motor saya, langsung melayu setan ini. Wah, ras ada wong iki. Gurun tak apa-apa nol, baru saya datang. Pak Moses datang, Pak. Pak Moses datang. Lu langsung anak langsung. Aku teko menyeluk gini. Sus. Bangun. Dalam itu bangun. Sudah, haleluya. Loh, apa aku? Loh hilang. Tapi aku pulang lagi saudara, saya berangkat lagi saudara. Lagi nang perapatan, umat meneh saudara.
Oke, saya mau bilang sama Anda ini. Hamba Tuhan kalau kondisi gini bisa besar kepala. Bisa merasa hebat, dikenal setan, setan takut. Tapi coba ingat ayat ini loh, ingat ayat ini. Haleluya. Engkau bangga dikenal setan, konyol engkau. Tuhan tidak kenal engkau. Habis. Loh, kono sing ngomong amin sih. Kono sing ngomong amin ya. Halo. Saya lihat sebelah kanan kiri saudara. Salaman, bilang gini. Apakah kamu yakin dikenal Tuhan? Loh ya, pada hari-hari terhati saudara, siapapun saudara di sini, semua termasuk saya, semuanya akan masuk saudara namanya pada hari-hari terakhir. Dan saat itu saudara, engkau pastilah, ya kan, wah, nanti Kamis elok retreat, wah gitu. Anda sudah melayani, wes nggawe batikan kabeh, maksud Tuhan gak kenal, ya kan? Lalu saudara, Tuhan, aku asere PD Victory. Mulai berdiri aku PD Victory, aku tetap setia sama PD Victory. Loh, terus Tuhan ngomong gini, aku ora pernah kenal ambil awakmu ya. Mati kau. Haleluya. Oh sorry ya para pengurus. Sorry. Engkau ngondok ya kan. Ngomong belo jadi undang meneh mari Pak Moses. Gak enak, tersinggung saya ini. Tersinggung saya. Haleluya. Loh, saya menceritakan. Ini firman bisa saya sampaikan. Tuhan bilang sama saya. Tahun ini saya 30 tahun, yang ke-33 tahun saya melayani. Saudara. Bulan depan saya akan melayani ke pedalaman. Saudara. Melayani saya ke pedalaman. Betapa konyolnya, benar konyol nih Tuhan bilang sama saya. Otomatis Tuhan bilang sama saya, masih kau sudah pelayan kemana-mana, ke pedalaman segala macam, tidur di hutan segala macam gitu saudara. Pada hari-hari terakhir, saya dengan bangganya menghadap Tuhan, hari-hari terakhir gitu, lalu Tuhan bilang, sopo awakmu, mateng kon. Wah, habis saya saudara. Haleluya. Jadi benar ya. Berarti dikenal oleh Allah itu penting. Karena itu berkaitan bagaimana nanti berikutnya. Betul kan saudara? Nah sekarang kita melihat. Lalu bagaimana? Tuhan itu mengenal yang dianggap orang-orang yang mengenal dia. Itu siapa? 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3. Ayo kita baca. Yang banter. Sambil berdiri. Wah, karena ini, ayo atek. Semua berdiri, ucapin, kita hormati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo baca yang keras. 1. Lagi 1, 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, lihat kanan kiri saudara, semua orang mengasihi Tuhan. Amin. Amin saudara, haleluya. Nah silakan duduk saudara. Nah senyum semua, karena tadi tegang semua. Nah. Haleluya. Ternyata saudara, yang disebut orang-orang yang dikenal, Tuhan memberikan kriteria orang yang dikenal oleh dia adalah orang yang terbukti mengasihi dia. Betul kan? Wah ya pasti Pak, aku udah datang PD Victory Pak, aku pasti mengasihi Allah lah. Pasti. Saudara dengar ya, kalau Anda mengartikan mengasihi Allah hanya kegiatan ritual yang kau ikuti saudara. Semua tahu kan tentang perumpamaan 5 darah bodoh dan 5 darah bijaksana. Nanti saudara, ada berapa saudara? 10. Yesus bagus loh, ngasih pembagian itu separuh-separuh, 50-50, probabilitasnya sama kemungkinannya. Dan saudara tahu, Anda harus ingat, ini 10 darah ini adalah orang-orang undangan. Berarti bukan sekedar orang sembarangan.
Berarti dia, istilahnya mereka juga termasuk adalah mempelai. Mengerti saudara? Pasti diundang, betul? Betul ya? Sama-sama ibaratnya kalau pengantin sama-sama pakai pakaian pengantin. Mereka juga sama-sama membawa pelita dan pelita itu menyala. Sama, saudara. Betul enggak saudara? Berarti mereka ini sama-sama orang-orang yang terpilih. Betul ya? Tangkap ya? Kan enggak mungkin kan? Saudara enggak punya calon, enggak punya apa-apa, mau pakai pakaian pesta pergi ke mana? Catatan sipil. Iya udah. Nggak mungkin lah, nggak mungkin lah saudara. Jangan yakin, jangan iman saudara. Aku kawin lagi, ini pasangan embol lah, pokoknya tekonang kan nggak mungkin. Saudara nggak mungkin langsung bilang, Anda yang anak saudara langsung bilang ke orang tuanya, Mama, aku mau kawin bulan depan. Bisa no, siap no KB, ini KB, siap no KB. Iya, kawin besok apa? Embol lah, pokoknya kawin. Nggak mungkin. Ngerti nggak? Jadi artinya 10 darah ini mewakili saudara yang secara harafiah saudara ada di PD Victory ini. Rajin datang PD Victory. Engkau melayani Tuhan. Apalagi sudah melayani sebagai pendoa. Iki. Medeni nek iki. Haleluya. Anda berkhotbah seperti saya, diundang kemana-mana. Haleluya. Betul nggak luar biasa saudara? Betul saudara? Tapi lihat tuh ayat 25. Ayo baca ayat 25, Matius 25 ayat 12, Matius 25 ayat 12 maksud saya. Matius 25, baca Matius 25 ayat 12, kita baca ini aja. Matius 25 ayat 12. Ya. Tetapi apa? Ia menjawab, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, Anda perhatikan ya, ini perumpamaan, Yesus kasih nilai itu 50%, separuh-paruh. Berarti saudara kemungkinannya tetap sama. Jadi setiap kita ini, tidak peduli saudara yang duduk di sana, dan saya yang khotbah di sini saudara, nggak peduli. Kemungkinannya tetap sama. Haleluya, bisa dikenal, bisa tidak. Nggak ada yang bilang amin ya? Nggak ada yang bilang amin ya? Jadi Anda jangan sombong-sombong. Wah, aku pasti dikenal, belum tentu. Nanti Anda di retreat, terima lawatan Allah, ya kan? Wah, geblak. Haleluya. Lalu hati Anda merasa, wah puji Tuhan, wah aku dijamah dengan retreat ini. Saksi di sini, ya kan? Minggu depannya saksi. Begini, lebokno IG, YouTube, saksian, berkat daripada apa saudara? Dari apa? Retreat. Wah. Ya saudara, dengerin ya, yang alami lawatan Tuhan kayak begitu, sama yang tidak alami lawatan 50-50, podo aja mas, mbak, podo aja. Kemungkinannya apa? Sama, di hadapan Tuhan sama. Kayak aku sing khotbah ini saudara, ya kurang tentu, sama kemungkinannya, 50-50. Dikenal sama nggak dikenal, podo aja mas. Haleluya. Mengerti? Jadi kalau saudara mengukur mengasihi Allah itu karena saudara jadi aktivis gereja, engkau melakukan ritual-ritual keagamaan, aktif di sana, saudara. Haleluya, saudara. Oh, enggak juga. Tuhan tetap saudara lihat perumpamaan 5 darah bijaksana dan 5 darah kentir ini, saudara. Bukan bahasa Surabaya kan begitu. Berarti saudara dan saya ini di hadapan Tuhan 50-50. Bijaksana atau sehebat-hebatnya Anda, mungkin gelar Anda sampai doktor teologi, tetap sama kemungkinannya 50-50. Bijaksana atau bahkan sebaliknya, Anda mungkin rasa, aduh Pak, aku mau Alkitab gak ngerti blas sih. Saya tidak paham Pak. Loh ada orang itu tidak ngerti ya. Saya pernah ngalami waktu saya jadi hamba Tuhan tuh. Saya punya teman, nang gereja, saya malas ngajak dia. Bukannya saya tidak suka dia. Karena nek ngono khotbahku, itu maksudnya apa? Loh terus maksudnya nek rame aja kan. Tapi Anda tahu, saya yang dengerin khotbah, panggut-panggut, yes, ngerti ya, ngerti. Sama yang delahem.
tetap sama, 50-50. Haleluya. Lihat sebelahmu, kira-kira sing ndi? Bijaksana. Oke, sekarang kita lihat. Mari kita lihat teliti saudara di 1 Korintus 8 ayat 3 ini. Saya mau eksposisi ayat ini saudara. Ternyata kalau kita lihat dari bahasa aslinya, ya, orang yang mengasihi itu menggunakan pakai kata aslinya agapao. Kata dasarnya agape. Dalam Yunani kan ada 3 yang diartikan, diterjemahkan mengasihi. Ada phileo, ada eros. Yang Allah pakai di sini, yang disebut orang yang dikenal oleh dia adalah mengasihi dia dengan agape. Loh, apakah ada yang mengasihi dengan philia? Oh, ada. Saudara, di Alkitab ada. Kita buka Yohanes pasal yang ke-21. Kita baca ayat 15 sampai 17. Haleluya. Kita baca Injil Yohanes pasal 21. Ya. Kita lihat di sini. Tuhan Yesus bertanya sama Petrus. Saudara, lihat ya, murid Yesus ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau apa?" Yesus menggunakan kata apa? Agape. Apakah engkau agapau aku? Atau mengasihi dengan apa? Agape. Paham ya? Haleluya. Terus jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa..." Petrus menjawabnya, "Aku philia." Jadi dia tidak apa? Agape. Tapi dia adalah apa? Philia. Mengasihi Tuhan dengan phileo. Kata Yesus kepadanya apa saudara? Gembalakanlah. Satu pernyataan Tuhan bahwa Tuhan akan mempercayakan suatu rencana Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Terus yang kedua, ayat 18. Ayat 18. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan." Kurung rek. Apa? Oh 18, oke. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau..." Kok salah Pak? Yohanes 21. Oke, 7. Oh, sorry ke 18 ya. 16, sorry saudara. 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku philia." Jadi pertanyaan kedua Yesus pakai agape. Petrus juga menjawab yang kedua, dia menyatakan hanya mengasihi bisa dengan apa? Philia. Terus kata Yesus padanya apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Nah ini perhatikan. "Simon anak Yohanes, apakah engkau philia aku?" Kalau dari bahasa asli, terjemahkan bahasa sehari-hari artinya, jadi memang benar ya, kamu ini hanya bisa mengasihi aku philia. Paham? Tidak bisa secara agape, tapi philia. Lalu Petrus jawab, ya, "Yang kau tahu Tuhan," dia sambil menangis. Petrus nangis sambil dia bilang, "Ya engkau tahulah, aku selama ini hanya bisa mengasihi apa? Philia." Dan Tuhan tetap statementnya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, Anda lihat di sini, Petrus aja, sekali berpetrus, yang makan, minum, tidur dekat dengan Yesus, melihat Yesus secara langsung. Betul ya? Nanti enggak saudara? Secara langsung, saat itu. Ternyata Petrus hanya bisa mengasihi Yesus saudara, hanya apa? Petrus aja yang kayak begitu saudara, yang tiap hari langsung berjumpa dengan Tuhan saja, dia hanya bisa mengasihi secara philia, apalagi Moses. Haleluya. Paham saudara? Apalagi Moses.
Apalagi Frans, di Frans. Jadi dia bilang, aku lompat-lompat gitu ya. Capek pulang ke rumah, oh capek aku Tuhan, begitu saudara. Loh benar nggak saudara? Loh saudara, dengar sini, haleluya. Apalagi Bu Eli. Gua aku buka pedinang didi Tuhan. Tuh. Ada loh. Ya kan? Petrus yang ketemu langsung saja sama Yesus ternyata hanya bisa mengasihi Filea. Apa meneh awakmu? Haleluya. Oke, mari kita lihat, saya terangkan saudara apa bedanya kasih agape dan kasih Filea, apa maknanya itu. Kita lihat dari kehidupan Petrus, oke? Dari kehidupan Petrus. Pertama kali Petrus berjumpa dengan Yesus, Petrus dalam kondisi apa? Dalam kondisi masalah, betul kan? Dia semalam-malaman cari ikan tidak dapat apa-apa. Betul enggak saudara? Jadi punya masalah, ya kan saudara? Di rumahnya banyak tuntutan ekonomi harus penuhi. Ada cicilan pinjol yang harus dibayar. Cicilan mobil, cicilan motor, ya kan? Anak mau masuk sekolah, masuk kuliah, saudara. Seperti itu. Nanti saudara, ternyata usahanya bangkrut. Wis usaha macam-macam tetap rugi. Ngerti enggak saudara? Lalu Petrus ketemu Tuhan. Ketemu Yesus, bertolaklah ke tempat lebih dalam dan tebarkanlah jalamu saudara. Dan Petrus langsung dapat banyak ikan sampai diangkat 2 perahu hampir tenggelam. Langsung Yesus bilang begini, mulai saat ini engkau bukan lagi menjala ikan tapi penjala manusia. Wah, langsung Petrus saudara langsung tinggalkan jalannya dan perahunya ikut Yesus. Wah, siapa sih gak gelem nek ngono rek? Ya Pak ya? Betul? Karena punya masalah, terima mujizat. Langsung saudara bilang sama Bu Eli, puji Tuhan, saya mau membalas kasih Tuhan. Saya mau melayani. Wes sungguh-sungguh jadi pendoa, wes tak apa-apa. Saya akan berdoa di sini jam 8 sebelum ibadah mulai. Oh, no. Ya siapa yang enggak mau? Karena engkau baru terima mujizat ya. Betul enggak saudara? Saya bertanya, apa berarti engkau sudah mengasihi Tuhan seperti itu? Lo Petrus lo bilang, aku hanya bisa Filea kok. Haleluya saudara. Oh gampang. Coba di sini saudara. Saya misalkan di sini, saat begitu ibadah di sini. Lalu siapa yang butuh mujizat? Anda yang buta saudara, tak tupangin tangan melek, nah gitu ya. Anda yang lumpuh pincang, berdiri, set, ngono. Ya, berikutnya pasti saudara akan ikut di mana gereja saya. Iya Pak ya. Ya Pak ya. Betul kan? Anda langsung pindah gereja kan? Anda pindah gereja toh? Ya toh? Karena apa? Waduh, luar biasa. Waktu doakan, waduh, waduh, Pak Moses kok bisa tahu ya? Langsung. Kemana saya pergi Anda melok aja. Kemana saya pelayanan di meloi, dimana Pak Moses khotbah, deloi kabeh. Ayo saudara, dengar ya. Jadi perhatikan di sini. Kalau Anda saat ini ambil keputusan melayani Tuhan setelah engkau menerima kebaikan dari Tuhan, haleluya. Ingat 50-50. Tuhan kenal engkau atau enggak? Haleluya. Belum tentu engkau itu terbukti di mata Tuhan bahwa engkau mengasihi. Belum tentu. Yang tersinggung gak apa-apa. Saya sebelum saya sampaikan ini, Tuhan bicara sama saya jelas. Ya kan? Bulan Juni ini tahun pelayanan saya, artinya 33 tahun saya melayani. Tuhan bilang sama pesan saya, Tuhan di usia pernikahan sampai pelayanan saya 33 tahun, Tuhan bilang, saudara, meskipun saya sudah 33 tahun, saya sudah bayar harga banyak segala macam, saudara. Haleluya. Belum tentu saya ini dinilai oleh Tuhan kasih saya adalah kasih agape pada dia. Belum tentu. Aku berusaha senyum supaya saudara supaya tenang semua. Nah aku ngamuk-ngamuknya saudara kata tambah totok gini. Ya saudara, belum tentu loh. Lagi lihat Petrus ya, lihat Petrus.
Pada waktu keadaan baik-baik begitu, Yesus bilang gini, anak manusia ini harus kembali ke Yerusalem, dia harus ditangkap, ya, dia harus disiksa, lalu dia harus mati. Wah, Petrus saudara, langsung dia, sekali-kali tidak akan terjadi. Kok iya kono tentara Romawi ya. Semua keadaannya aman. Wah, merasa kuat, merasa mampu, mau tunjukin bahwa dia setia, saudara. Tapi begitu Yesus ditangkap, waktu dibawa ke rumahnya Imam Kayafas, Yesus keluar dari saudara? Rumah Imam Kayafas, Petrus lagi cangkruan di tempat perapian. Banyak tentara Romawi pasti di sana, betul kan? Ya kan saudara? Banyak tentara Romawi. Baru ditanya saudara, bukan tentara Romawi, ya kan? Tanya sama bocil, om. Sama bocil, takoi om. Itulah tuh. Bolomu tuh ya, kan koncomu, itu kan temanmu. Dan Markus Lukas mengatakan Petrus menyangkal. Tapi kitab Matius mengisahkan Petrus menyangkal dan mengutuki Yesus. Berarti dengan kata lain dia bukan hanya berkata, aku enggak kenal, aku kan baik, lu jahat, Yesus jahat, yang kurang ajar. Layak dia ditangkap. Ada paham di sini? Makanya Petrus itu bilang, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapo aku? Enggak. Aku filia. Maka dari sini saudara, kita nampak kasih filia itu apa saudara? Perhatikan, kasih yang bersyarat. Mengerti? Sedangkan kasih agape, Allah itu adalah kasih, Allah adalah agapau. Berarti Allah mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya semua di sini, pasti dengan kasih agape. Amin. Dan Anda lihat saudara, kasih agape itu tanpa syarat. Biarpun Petrus telah berbuat kesalahan, pada waktu dia bangkit, dia tetap mencari Petrus. Amin. Tidak memberikan syarat, engkau tidak boleh berbuat salah. Enggak. Kasih agape saudara, Anda lihat saudara, tidak memperhitungkan saudara. Mau menerima meskipun berbuat salah, diterima. Bukan berarti saudara melegalkan kesalahan, enggak. Saudara. Tapi tetap menerima. Bahkan diberitahukan, lihat kasih agape, tidak pernah berubah saudara dengan hal yang buruk. Waktu Tuhan tanya sama Petrus, apakah engkau agape aku? Enggak, aku cuma filia. Gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Tanya kedua, apakah engkau agape aku? Enggak bisa, aku hanya bisa filia. Tuhan tidak rubah, tetap kata-katanya gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak rubah, gembalakanlah bebek-bebekku. Enggak. Dengarlah saudara, dengarkan di sini. Dengarkan di sini. Saudara percaya Anda dipilih oleh Tuhan? Angkat tangan saudara. Coba di. Angkat tangan. Saudara percaya? Amin. Dengar ya. Kalau engkau dipilih oleh Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup Anda. Amin. Dan rencana Allah tidak pernah berubah. Walaupun engkau melakukan kesalahan. Bukan berarti saudara Tuhan biarkan Anda berbuat salah, enggak. Kalau Anda salah, Anda harus alami murka Tuhan. Amin. Tapi inilah kasih Tuhan, kasih agape itu. Dengar yang kasih agape itu. Kita lihat, sebesar apapun kesalahan saudara, sebejat apapun perbuatanmu, kasih Allah, yaitu kasih agape Allah, lebih besar dari semuanya itu. Haleluya. Jadi saudara, kalau engkau melihat orang yang mungkin melakukan hal yang jahat, preman, merampok, merkosa, segala macam, dia orang Kristen, saudara mungkin melihat malas, enek gitu ya. Tapi maaf ya, di mata Allah tetap sama. Amin. Begitu pula saudara, itulah kasih agape, tanpa syarat. Kalau filia, syarat. Kalau enak, setia. Kalau nggak enak, itu. Jadi kalau Anda di sini, dengar ya di sini ya, saudara. Anda mengaku mengasihi Tuhan, apalagi waktu Frans nyanyikan lagu tadi ini, apa ya Frans? Terakhir kan? Wah, saat ku menyembahmu, saya ngelirik dari belakang, saudara. Anda angkat tangan, mangap-mangap ini ya. Meresapi betul, menghayati begitu. Tapi begitu Anda doamu nggak dijawab, saudara, engkau hadapi masalah, kan langsung berubah.
Frans nguru angkat tangan, dia ngene tok. Ingat loh, nanti di hari-hari terakhir, haleluya, eling nomornya saudara, eling hari-hari terakhir tetap saudara, Tuhan mau cek, saudara dikenal apa enggak. Haleluya saudara. Sampai sini paham? Paham ya saudara? Masa enggak enak gitu, paham ya? Anda tersinggung? Iya, berarti Anda paham gitu loh. Berarti Anda paham. Sekarang mari kita lihat saudara, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita buka sekarang 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14. Ayo kita baca. 1, 2, 3, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut. Siapa yang percaya angkat tangan saudara, amin. Kita sudah pindah dari maut pada hidup, haleluya. Ya dicek dulu ya, jangan bilang-bilang amin dulu. Coba, yaitu karena kita agapau saudara kita. Nanti, bukan filia. Barang siapa tidak agapau, ia tetap di dalam. Berarti Anda, kalau Anda hanya mengasihi saudaramu, suamimu, istrimu, temanmu hanya filia, nanti saudara hanya filia, berarti kan ada syaratnya. Kalau baik bestie gitu saudara. Iya kan saudara? Saudara. Lalu engkau masih nyimpan kesalahan, berarti Anda saudara, berarti Anda mengasihi Allah dengan filia itu. Anda masih lihat ada syaratnya begitu saudara. Haleluya saudara. Berarti Anda hanya apa? Filia. Dan orang yang pindah dari maut ke hidup adalah orang yang agapau. Amin saudara. Haleluya. Ya saudara. Anda paham ya? Maut itu, sama terangin dikit ya. Terjemahannya bahasa aslinya itu Thanatos. Thanatos berasal dari kata dasar Thanos, dewa kematian. Makanya filmnya Thanos musuhnya, mati KB kan musuh gitu, Thanos. Jadi kalau Thanatos itu diterjemahkan, maaf ya, harafiahnya ini berarti saudara, yang berkaitan dengan kematian berarti, maaf ini, buka telinga saudara, buka telingamu, saya tutupan rambut bukannya, bukan jelas-jelas. Barang siapa tidak agapau saudaranya, maka dia tetap berada di Thanatos. Thanatos itu terjemahannya adalah sebentar lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebentar lagi Anda mati. Wih serem. Serem. Sadar nggak saudara? Saudara kok jadi tegang gitu sih? Dengar ya, Anda biarpun Anda penyembahan luar biasa, Anda pelayanan, bahkan seperti saya gini melayani sungguh-sungguh. Kalau saya masih menyimpan kesalahan orang, saudara masih menyimpan, mengungkit kesalahan bojomu, suamimu, istrimu, masih kau simpan, berarti Anda masih Thanatos, dilu engkas mate. Haleluya. Wah, Anda mulai tegang. Amin saudara? Ini memang kenyataan. Saudara. Haleluya. Sekarang kita lihat lagi loh, Efesus 5 ayat 25. Nah ini Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Ini banyak para istri kan? Ayo istri-istri baca. Sambil ingat wajah suamimu ya. Sambil ingat wajah suamimu. Ayo bilang 1, 2, 3. Hai suami, agapau
Paula istrimu, bukan filia apalagi eros. Berarti tanpa syarat. Amin. Kalau filia, sing enak tok ya kan. Nah, tanggal 6 gitu saudara, wah haleluya sukacita bertemu dengan suami. Tanggal tua wis males blenek pak. Apalagi eros, waduh syaratnya tambah banyak kalau eros itu. Manten baru pasti eros lah menggebu-gebu. Ya iya saya ambune wangi ya kan. Anak loro telu ambune bawang ya kan saudara. Ambune bawang tok ya kan, mulai ambune bawang saudara ya kan gitu. Rambut tercium tuh wangi ya kan, masih waduh perawatan saudara. Barang wis kawin anak telu ambu sangit. Eros itu banyak syarat saudara. Haleluya saudara. Engkau istri juga demikian, melihat suamimu masih manten baru, gagah, kerja keras, hasilkan duit banyak, eros saudara ya kan. Barang wis tuwek saudara, badannya waduh perutnya saudara nek turu, wih kayak gunung Semeru meletus lho. Wih kayak gunung Semeru meletus ngono saudara. Ya pasti gak eros lah. Makanya begitu punya gacoan lain saudara, punya selingkuhan, waduh bilang beda. Begitu juga suami punya gacoan lain, mulai beda. Betul enggak saudara? Mulai beda. Betul enggak? Ya gimana enggak beda saudara? Orang yang selingkuh itu kalau ketemu selingkuhannya pasti berdandan. Iya pora. Takut jawab ya. Engkau jawab sangkano pelaku ya kan gitu. Ya kan saudara, benar. Anda mau ketemu selingkuhan itu pasti berdandan. Kalau engkau istri yang selingkuh saudara, waduh ini pasang, saudara wepere dipasang semuanya gitu. Ini semua gini dipasang. Wah gitu. Betul enggak? Balang kau ketemu bojomu saudara dasteran suwek-suwek meneh saudara, ambu batang, apa meneh ana anak cilik ambu pesing pisan saudara. Ya pasti beda lah. Anda juga istri yang selingkuh, lihat gacuannya gitu, saudara selingkuhannya gitu, saudara. Datang mereka rapi, ya kan wangi, necis gitu nggak saudara? Betul nggak saudara? Lalu pura-pura soge padahal kere loh, padahal soge. Saudara bilang wah sih beda. Nah kan dulu bojomu saudara kelompro, tenondean, saudara ute-ute nang omah, saudara main layangan, wah beda. Semua kalau dalam konseling itu ya Ibu Eli pasti setuju. Masih kan bilang ya, masih bilang gini, saya sudah gak ada rasa lagi ya Bu ya. Gak ada rasa lagi, ya gimana ada rasa? Kau ingat tadi yang jelek-jelek semua? Lalu selingkuhan saya tuh beda Pak, dia lebih pengertian. Waduh. Tak kandani ya saudara. Ya saudara. Kalau sudah perempuan tuh bilang sudah begini, lalu selingkuhannya cowok itu bilang, aku mau terima kamu apa adanya. Wes, kelepek-kelepek. Loh Pak Moses kok ngerti? Ya aku dhisik ngono, ngerti ya ngono. Wah, apa diambil-ambil? Waduh. Suamimu ini orang-orang yang paling bodoh. Kamu begitu baik, begitu luar biasa begini kok. Suamimu menyia-nyiakan. Oh, langsung kelepek-kelepek gitu sudah. Wes kelepek-kelepek langsung gitu. Coba ini istri kalau ketemu sama Bu Elin, enggak Bu, pasti bilang beda selingkuhannya beda, mau pengertian sama saya. Ayo jalan, kau kan mulai ya kan, kau kan jaga anakmu gitu, kau kan umbah-umbah nang omah, gelem ora? Benar nggak saudara? Maka saudara ini dalam pasangan suami istri, Anda semua pemberkatan nikah kan kasihlah ya, dalam suka dan apa? Duka. Mengasihi filia, gak bisa. Eros tambah gak bisa. Masih muda body gitar. Anak 5 bodyguard. Benar? Gak bisa. Begitu sama Tuhan, saudara. Sama Tuhan juga demikian, sama aja. Kalau Anda merasa semangat karena engkau baru terima mujizat, hati-hati, itu baru 50%. Ngerti? Baru 50%. Anda berhubungan, oh aku mau menyembah Tuhan, karena engkau baru terima
kebaikan dari Tuhan, itu baru 50%. Haleluya saudara. Supaya nggak tegang saya undang ya, main musik ya. Haleluya. Bagian yang terakhir saudara, nggak usah dibuka ayatnya di Markus 16. Saya mau cerita saja supaya pada waktu sudah. Dengar. Sekarang ada nggak tokoh di Alkitab yang dalam perbuatannya menunjukkan dia mengasihi Allah dengan kasih agape? Tuhan berikan pesan ini pada waktu Paskah. Maka kita lihat peristiwa pada saat Paskah, waktu Yesus mati. Ada 3 wanita di sana. Dia melihat Yesus mati dan masukkan di dalam kubur, dan kubur itu ditutup dengan apa? Batu. Betul? Alkitab menulis, setelah lewat hari Sabat, saudara, sore-sore begitu, dia terus pergi ke pasar, cari bahan-bahan untuk apa? Merempah-rempahi. Saudara, mereka lihat nggak kalau kubur Yesus itu ditutup sama batu? Lihat. Mereka tahu nggak saat itu juga pasti kalau dipikir mereka bisa nggak dorong apa? Batu. Sadar, mereka tahu lihat. Tapi kenapa mereka, saudara, Anda aja, kenapa mereka bisa tetap berniat pergi ke pasar, berniat untuk mau merempah-rempahi mayat Yesus? Lalu pagi-pagi benar, saudara, pagi-pagi benar, saudara, pergi. Sampai dibilang, saudara, mereka pergi itu baru di tengah jalan baru sadar. Loh, kan ditutup batu. Awak iso ngangkat dah. Wah, gak iso aku kurung ini. Kon sing lemu iso gak? Gak iso rek, kan gitu. Anda lihat ini. Loh, baru sadar. Anda tahu enggak? Ini loh 3 wanita ini. Saudara, kalau bilang mengasihi harus ada hasrat, setuju? Ini loh hasrat, keinginan untuk berjumpa, keinginan untuk melakukan yang terbaik, keinginan besar. Hasrat itu tunjukkan gitu, walaupun tidak lihat antangan atau halangan, nggak dilihat, itu loh hasrat karena mengasihi. Haleluya saudara. Saya kasih contoh aja. Saya ini hobi fotografi. Kalau saya melihat satu tempat, lalu saya mau motret saudara, sunrise. Maka karena saya yang berhasrat saudara, maka saya bangun jam 3, doa dulu, selesai jam 4 saya sudah ke lokasi. Tim saya yang tidak punya hasrat, karena memang tidak senang fotografi, tak gugah, ayo foto apa, sunrise, malas mau saya semua, karena dia tidak punya apa, hasrat. Mengasihi, buktinya adalah apa? Hasrat. Keinginan untuk apa? Berjumpa. Keinginan untuk melakukan yang terbaik, memberi, keinginan untuk selalu memberi. Haleluya. Coba ilustrasi saja. Dulu Bapak Ibu sebelum menikah, coba di sini nggak ada suami sih. Coba ingat suamimu dulu waktu pacaran. Pokoknya jemput nang Malang tekora. Dateng enggak? Anda juga loh, ngenteni suwe 3 jam kena macet, 5 jam ngenteni macet tuh. Yo gak ngamuk iku. Maaf ya macet, aduh kasihan macet ya, aduh sayang ya, ngono saya pacarannya kan. Ayo saiki, telat 5 menit, nang dia kan gitu. Hasrat. Haleluya saudara. Begitu pula dengan Tuhan. Amin. Kalau kau mengasihi Tuhan, harus tunjukkan dengan hasrat. Dan ini yang terakhir, perhatikan ini statement ini. Wanita ini mau melayani Yesus. Saat itu Yesus sudah jadi mayat. Berarti tidak bisa membuat apa? Mujizat. Berarti Yesus tidak bisa membalas apa-apa. Anda tahu mengasihi agape Tuhan? Berikan terbaik pada Tuhan dan tidak menuntut apa-apa dari Tuhan. Ikhlas. Meskipun doamu nggak dijawab, kalau engkau sakit, engkau tetap sakit. Kalau engkau susah, tetap susah. Hati Anda tetap berhasrat. Itu kasih agape. Mudah atau berat? Jujurlah, mudah atau berat?
Saya waktu terima pengertian ini saudara, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan langsung berikan saya ukuran pada waktu itu. Oh, kasih agape seperti itu. Dia bilang, Moses, aku tahu ada doa yang saat ini kamu, yang sungguh-sungguh kamu berharap bahwa doa ini ku jawab. Ya kan gitu. Saya memang berdoa pada waktu itu, pasca itu berdoa untuk anak saya ini yang lagi berjuang untuk dapat beasiswa untuk S2-nya. Saya berharap saudara seperti itu. Maka dengan kata lain Tuhan berkata, kalau aku jawab enggak, anakmu gagal ini. Pas terakhir hanya wawancara nih, gagal. Kamu masih mau enggak dengan semangat nanti? Saya tetapkan bulan depan saya pelayanan lagi ke pedalaman. Kamu masih mau punya semangat enggak untuk melayani? Anak saya ini saya ajak, ayo temani papa, mumpung kamu melayani sama papa ke pedalaman. Satu hari sebelum pengumuman itu hasil itu, saya panggil anak saya ini, saya sharing dengan dia. Kamu harus siap keputusan Tuhan. Kamu mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi agape saat ini, mengasihi filia. Jadi kamu harus siap. Apapun keputusan besok hasilnya, walaupun kamu tidak terima, kamu harus punya hasrat untuk mengasihi Tuhan. Saudara, kasih Tuhan ini tidak mudah, benar tidak mudah. Haleluya. Sampai Anda bisa terima ikhlas, benar. Kalau enggak, Tuhan doaku enggak dijawab, aku mau terima, lepas. Aku mau tetap menyembah dengan hasrat yang sungguh-sungguh. Mari renungkan saudara saat ini. Main di apa itu? Main G. D, nanti. E. Mari saudara, pada saat ini saya akan ulangi saudara. Matius 7 ayat 22-23. Pada hari-hari terakhir, Anda tahu maksudnya kan? Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Seperti Frans, aku udah melayani, mimpin pujian, mengangkat orang untuk menyembah, ngajak orang untuk menyembah. Seperti saya dan Bu Eli, berkhotbah, menyampaikan pesan Tuhan, berikan nasihat. Bisa jadi, saudara, kemungkinan 50%. Tuhan malah bilang, aku tidak kenal engkau. Tapi saudara, dengar ya, ini penting. Kalau kita mati, kita pasti masuk surga, amin. Berarti di hari-hari terakhir, karena Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, maka saudara harus kenalan ulang sama Tuhan. Mengerti? Anda harus benar-benar membuat Allah benar mengenal Anda di waktu-waktu terakhir itu. Mengerti? Saudara tahu hukum kasih? Agapaulah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Dan hukum yang sama dengan itu, agapaulah sesamamu. Bukan filia. Haleluya. Maka saudara, kapan Anda bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan? Justru saat saudara tidak memiliki kekuatan apa-apa. Oh iya, kalau saat ini Anda sakit, Anda bilang mengasihi Tuhan. Tapi begitu sembuh, bagaimana? Kapan saudara bisa memahami Anda mengasihi sesamamu dengan agape? Saat Anda mau melayani dirimu sendiri aja nggak bisa. Saat Anda sudah lumpuh, saat Anda sudah koma, hidup Anda tergantung dengan orang yang masih hidup di sekitar Anda. Orang mau melayani Anda, mau tidak terserah orang itu. Disitulah Anda baru tahu artinya mengasihi sesama. Haleluya. Mari siang hari ini saudara. Siapa yang mengasihi Tuhan saat ini? Gak apa-apa angkat tangan, semua, seperti saya. Bisa jadi kita mungkin seperti Petrus juga. Kita sering gagal untuk mengasihi dengan agape.
Yang seringkali kita mengasihi Allah dengan apa? Filia. Tapi dengarkan sini, rencana Allah tidak pernah berubah. Amin. Rencana Allah untuk memberikan kebaikan dalam hidup Anda, masa depan saudara, anak cucu saudara, tidak pernah berubah. Tapi satu hal Tuhan ingatkan, saudara. Di hari-hari terakhir, engkau dikenal oleh Allah, itu sangat penting. Saya sudah bangkit berdiri saat ini. Saudara, tentang anak saya, dan begitu tiba waktunya hari pengumuman, dan memang benar, anak saya tidak diterima. Nanti anak saya harus mulang lagi, saudara, berjuang lagi untuk mencari beasiswa. Itu berat. Tapi pada siang hari ini, yang Tuhan mau lakukan, saudara, mari kita mau buktikan sama Tuhan bahwa kita agapau Dia, supaya kita benar-benar dikenal oleh Allah. Saudara, mau? Kau mau dikenal oleh Allah? Amin. Maka engkau harus berhasil agape Tuhan. Caranya bagaimana? Mari saat ini. Ingat doa Anda yang saat ini Anda doakan dan Anda minta supaya Tuhan jawab. Ingat, semua itu coba rasakan semua doa Anda semua. Bahkan itu sangat doa yang Anda butuhkan. Sekarang, bagaimana jika Tuhan tidak menjawab doa itu? Bagaimana hatimu? Haleluya. Mari saudara rasakan di hati saudara. Mengerti? Coba rasakan. Memang itu saudara tidak bisa dalam satu hari di ibadah ini engkau langsung enggak bisa. Tolong renungkan. Coba saat ini saudara. Yang kau doakan enggak terjadi. Dia tetap mengecewakan engkau. Dia tetap berbuat. Orang-orang yang kau doakan supaya bertobat tidak bertobat. Anda mau masih punya hasrat enggak? Mau melakukan untuk Tuhan lebih? Amin. Engkau tidak lagi menimbang kesalahan dia, orang itu. Itu urusan dia dengan Tuhan. Engkau mau menerima dia, menerima dengan kasih agape, tanpa syarat, menerima tanpa syarat. Seperti Yesus. Murid-muridnya semua mengecewakan, tapi pada waktu Yesus bangkit, Tuhan tidak mencari murid yang lain. Itu loh kasih agape. Dari awal Tuhan mengenal murid-muridnya, memilih murid-muridnya untuk sebuah tugas. Tuhan tetapkan sebuah rencana. Dan rencana Tuhan tidak pernah berubah, walaupun murid-muridnya mengecewakan dia. Itu kasih agape. Mari ingat, saudara yang menikah saat ini. Bukankah dulu saudara saat menikah, dalam pernikahan suci, diikat oleh janji. Janji itu adalah kasih agape. Engkau bisa pada waktu itu, Anda bisa kok menerima tanpa syarat. Anda mungkin tahu kelemahan, tapi Anda bisa terima tanpa syarat. Haleluya. Mari saat ini sama-sama. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara saat ini. Saat kau menyanyikan pujian ini, tolong renungkan. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yang agape adalah bagaimana jika engkau berdoa untuk penyakitmu, ternyata penyakitmu tidak sembuh, tapi tambah parah, tapi tambah berat. Doamu gak dijawab. Bagaimana sikap hati saudara? Dari situlah akan kelihatan saudara. Saudara, di hari-hari terakhir Anda akan dikejar, tetap akan malam. Kita semua tidak tahu. Hari ini mungkin Anda mungkin tidak bisa, bahkan mungkin Anda malas untuk melakukan itu. Karena Anda merasa mungkin hari ini belum hari-hari terakhirmu. Tapi saudara, nanti kalau tiba waktunya di hari-hari terakhirmu, saudara tetap saudara. Engkau akan diperhadapkan, Tuhan kenal engkau atau tidak. Karena yang dia kenal adalah orang yang terbukti agapau dia. Saudara, memang sulit untuk dengan statement itu saudara. Fakta Tuhan tidak menjawab doa saudara. Tapi itulah kasih agape. Tetap berhasrat mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tanpa menuntut apapun dari Tuhan. Tanpa meminta apapun dari Tuhan. Berarti Anda benar-benar ikhlas. Anda bisa menerima semuanya. Itulah kasih agape dengan Tuhan. Memang itu berat saudara. Tapi biarlah saudara mau bertekad. Ku berjuang
sampai akhirnya kau dapati aku. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, memang berat, tapi katakan ku berjuang. Ku berjuang sampai akhir. Memang berat saudara, Kau dapat. tapi kita mau berjuang setia pada Tuhan. Sekali katakan ku berjuang. Ku berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kembali kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang menilai apakah kami mengasihi-Mu atau tidak. Kembali kepadamu Tuhan, apakah Engkau mengenal kami atau tidak. Tapi kami mau berjuang dalam hidup kami Tuhan, sampai pada hari-hari terakhir. Kami mau tetap berjuang sampai Kau buktikan kami setia dan Engkau mengenal kami. Segala pujian syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Amin. Amin.